thinking, berpikir positif. Ini lebih tepatnya Yuniso Manasikara. Kita bisa jadi sabar kalau berpositif tinggi. Ada Yuniso Manasikara dari kondisi yang kita hadapi, dan kesabaran bisa terbentuk kalau kita mampu meredakan kemarahan. Biasanya orang tidak sabar karena ada yang tidak sesuai, tidak terima dengan kondisi itu penyebab ketidaksabaran. Ya, jadi kita yang pertama untuk jadi sabar adalah untuk meredakan kemarahan, atau lebih tepatnya rasa tidak suka terhadap kondisi yang ada. Jadi kita harus menerima dulu. Makanya kesabarannya adalah kemampuan untuk menerima. Menerima di sini, menerima ucapan kasar, ucapan menghina dari yang lain, atau ucapan yang tidak menyenangkan dari yang lain, kita harus terima. Terima dengan perenungan. Bisa saja, oh mungkin saya dulunya pernah menghina orang juga, mungkin dulunya juga saya pernah hanya menyakiti orang, jadi sekarang saya tersakiti hatinya. Dengan perenungan hukum karma, itu bentuk Yuniso Manasikara kita. Untuk saat ini kita meredam dulu rasa tidak suka itu, jadi bilang positif. Dan juga kita meredam atau menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari yang lain. Kita terima, kalau misalnya seseorang melakukan tindakan yang tidak kita sukai terhadap kita berpikir balik, oh dia sedang bodoh hari ini. Lantas kalau orang bodoh perlakuannya seperti itu. Itu cara kita untuk meredam, menyadari keadaan. Yang namanya orang bodoh melakukan apa saja bisa yang tidak sesuai kan. Nah, itu kita bisa merefleksikan. Tapi di sini kita bilang bodoh itu bukan membuli dia, karena kalau cuma tidak suka memang dasar bodoh, mungkin kesannya emosi gitu kan. Tapi kalau dia sadar dia memang bodoh saat ini sedang kebawa oleh kirisannya. Ya, bisa juga ya tadi perenungan terhadap hukum karma. Jadi kita coba untuk positif Yuniso Manasikara. Itu cara kita untuk meredam emosi sehingga akan memunculkan kesabaran. Jadi sekali lagi kesabaran itu dibilang dalam bahasa Balinya, artinya harus ditempatkan di tempat yang paling tertinggi dibandingkan pikiran kita atau ide-ide kita. Ya tadi sudah kasih contoh. Kenapa kok jadi begini? Pikiran kita maunya begini, tapi kenyataannya seperti itu, kita nggak terima. Harusnya begini gitu. Saya nggak mau kalau nggak begini. Jadi kita nggak menerima keadaan. Kita berpikir sama pemikiran kita, apa yang kita inginkan, padahal kenyataannya nggak sesuai. Harusnya, oh kondisinya seperti ini ya. Terima dulu, lalu perbaiki. Bisa nggak diimprove? Sudah waktunya belum diimprove, ya enggak? Dan ketika kita memberitahu pun itu harus tepat waktu. Ya harus tepat waktu dengan cara yang benar, dengan meta juga. Ya kan, itu juga harus kita pelajari. Karena kalau memang belum waktunya, dikasih tahu bagaimanapun nggak akan bermanfaat. Walaupun itu benar, kalau nggak ada manfaatnya, kita nggak akan bisa lakukan. Contohnya, kalau orang yang suka mabuk, dikasih tahu jangan suka mabuk, percuma. Ngasih tahu sampai mulutnya berbusa pun nggak akan didengar, betul nggak? Jadi kita harus tahu dulu waktu yang tepat, kapan untuk ngasih tahu. Nah, itu yang juga ya kita harus menerima, oh kondisi dia belum bisa dikasih tahu nih, ya. Atau kalau mau kasih tahu pun private mungkin, jangan seperti ini. Lebih mungkin kita perlu pakai bahasanya lebih baik sih begini deh daripada begitu. Coba dipikir. Nah, itu bahasanya lembut, bahasanya bisa dibilang dengan itu juga kondisi-kondisi yang akhirnya kita bisa meredam kemarahan kita sehingga bisa menimbulkan kesabaran. Sekali lagi, kesabaran itu adalah kemampuan untuk menerima, dan kita harus menempatkan kesabaran ini di kondisi yang paling tertinggi dari pikiran kita atau ide kita. Dan sebenarnya memunculkan kesabaran, yang pertama kita harus meredam kemarahan. Meredam kemarahan dengan perenungan, itu yang habis juga perenungan yang positif dan akhirnya akan menunjukkan positif thinking. Ini arti dari kesabarannya. Makanya dibilang anti paramam tabu. Kesabaran adalah bentuk pertamanya tertinggi. Semoga kita bisa mahir dalam kesabaran ini. Sekali lagi, kesabaran perlu diulang-ulang supaya kita jadi mahir.
Sadu, sadu, sadu.